Maka selepas perang Uhud, baginda berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, maukah engkau kuberitahu tentang seseorang yang dimasukkan surga oleh Allah padahal orang tersebut belum mengamalkan ajaran Islam sama sekali?" Para sahabat terkejut dan heran. Mereka pun bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang belum mengamalkan ajaran Islam tetapi sudah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala? حي على نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, berusaha menjalankan semua perintah dan sebisa mungkin meninggalkan larangannya. Dan janganlah kita sia-siakan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, dikisahkan suatu hari ada seorang pemuda datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda tersebut yang telah diketahui yang bernama Amr bin Thabit al-Waqshi bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka dengan senang hati baginda pun menjelaskan kepada Amr apa dan bagaimana Islam itu. Dan rupanya keterangan baginda menarik Amr sehingga akhirnya pemuda itu di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk ke dalam Islam. Setelah mengucapkan kalimat syahadat tersebut tanpa diperintah, rupanya Amr ini langsung bergabung dengan kaum muslimin yang lainnya. Ketika itu sedang berjuang di medan jihad fisabilillah, yaitu perang Uhud. Dan ternyata dalam perang tersebut Amr bin Thabit gugur sebagai syahid fisabilillah, dan Allah telah menerimanya dan memasukkannya ke dalam syurganya. Maka selepas perang Uhud, baginda berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, maukah engkau kuberitahu tentang seseorang yang dimasukkan surga oleh Allah padahal orang tersebut belum mengamalkan ajaran Islam sama sekali?" Para sahabat terkejut dan heran. Mereka pun bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang belum mengamalkan ajaran Islam tetapi sudah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda pun menjelaskan, itulah kehendak Allah, iradahnya Allah, karena kualitas keimanan Amr yang menurut para perawi hadis umur keislaman beliau itu kurang lebih hanya 4 jam sejak mengucapkan kalimat syahadat sampai ia terbunuh di medan perang. Jadi belum sempat sholat, puasa, tapi sudah gugur di medan jihad fisabilillah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Amr yang memeluk Islam hanya kurang lebih dari 4 jam ternyata bisa meraih surganya Allah. Lalu bagaimana dengan kita ini yang sudah sejak lahir memeluk agama Islam? Mungkin ada yang sudah puluhan tahun
lebih dari 50 tahun menjadi muslim, dan selama itu pula kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus melanggar larangannya. Kita banyak beribadah kepada Allah tetapi juga bermaksiat kepadanya. Apakah kita bisa seperti Amr? Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita harus menjadikan hari kemarin sebagai modal, apa yang telah lewat sebagai bekal. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah diri manusia itu melihat apa-apa yang telah lewat, yang telah dia kerjakan untuk bekal hari esok, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau di zaman Rasulullah, hijrah itu secara fisik dan jasmani. Tetapi pada zaman sekarang ini, tentu bukan hanya sekedar hijrah fisik, tetapi juga hijrah atau evolusi ruhani, non fisik, moral, karakter dari sifat-sifat yang tidak baik menjadi sifat yang baik, dari yang korup menjadi amanah, dari kebohongan menjadi kejujuran, yang dari malah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin ini jauh diperlukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus di zaman ini, sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang artinya seorang muslim yang baik adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya demi menjaga keselamatan saudaranya muslim yang lain. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang menghindari dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hijrah itu tidak hanya secara fisik. Mungkin banyak orang yang sanggup menempuh jalan, melangkahkan kaki puluhan, bahkan ratusan ataupun ribuan kilometer, mengeluarkan biaya yang banyak untuk sekedar bersenang-senang keliling dunia, tetapi ketika kembali sampai di rumahnya masing-masing untuk melangkahkan kaki ke masjid yang jaraknya hanya kurang lebih 10 atau 20 meter, betapa berat rasa kaki ini. Padahal sesungguhnya ke masjidlah kita berhijrah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat dan beramal. Bertambahnya umur kita sesungguhnya adalah berkurangnya kesempatan kita. Mungkin secara kuantitas umur kita semakin bertambah, tetapi secara kualitas kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah semakin berkurang. Maka kita gunakan sisa-sisa waktu ini untuk semakin menjadikan diri kita seorang muslim yang baik. Kita harus bertekad hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari ke depan harus lebih baik daripada hari ini. Karena itulah dikatakan sebagai orang beruntung, hijrah daripada hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Semoga khutbah singkat kali ini bermanfaat khususnya bagi khatib dan umumnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hijrah yang sebenarnya bagi kita semua di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Muharram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rahufur rahim. Allah